Jadi, kadang kita ngomong bahwa yang berpikir secara liberal jauh lebih bagus daripada yang berpikir secara realisme ataupun yang dari marxisme sendiri. Tetapi sebenarnya yang dari proses globalisasi adalah yang penting di mana diwajibkan dari suatu negara, setiap negara itu menawarkan seluruh keunggulannya, sehingga di sini tidak akan terbentuk pasar monopoli di mana negara yang memiliki kekuatan terbesar saja yang bisa hanya memproduksi atau mendistribusikan barang-barang itu sendiri. Jadi, di sini setiap negara harus memiliki kekuatan-kekuatan sendiri. Jadi, mereka mengetahui keunggulannya secara realisme sendiri itu seperti apa. Mereka berhak untuk mendesain bagaimana mengembangkan negaranya. Misalnya Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya ataupun agriculture-nya. Jadi Indonesia itu harus bisa bagaimana dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa memproduksi barang-barang pertanian yang unggul. Sehingga kalau kita bicara soal, kalau kita mau cari beras, ya sudah, beras kita dari Indonesia. Cuma kenyataannya Indonesia kan kalah kalau dari beras. Beras sekarang dikuasainya oleh Thailand, Vietnam, dan Jepang. Rata-rata kayak gitu. Jadi di sini kalau kita mau mandang liberalisme yang lebih baik atau yang apa, itu tergantung sudut pandangnya kita masing-masing. Cuma ini juga nyambung ke pertanyaannya Mbak Arpa. Keuntungan dan kerugian dari globalisasi sendiri, keuntungannya itu adalah kita bisa mengetahui apa saja yang ditawarkan oleh negara lain. Dan negara lain dengan mudah bisa memperpanjang pasarnya ke negara-negara yang lain. Biasanya kita hanya menginjak regional ataupun nasional. Jadi barang kita cuma diproduksi dalam skala nasional. Tetapi dengan adanya arus globalisasi, barang-barang ini bisa diproduksi atau dipasarkan dalam taraf internasional. Itu merupakan salah satu keunggulan dari globalisasi. Tetapi kerugiannya apa adalah kita dituntut untuk menciptakan barang-barang yang unggul. Bukan hanya barang yang sama, tetapi barang yang unggul. Karena dalam globalisasi itu sangat syarat sekali dengan daya saing. Daya saing itu mulai dari apa? Dari penampilan produk. Dari harga produk. Mana yang lebih murah? Mana yang mahal? Terus dari kualitas. Dari pelayanan, dan dari distribusi, yaitu cepat atau tidaknya barang itu sampai ke konsumen, itu merupakan salah satu faktor juga yang akan diperhitungkan oleh konsumen. Ada pertanyaan lagi? Atau udah jelas arti dari definisi dari globalisasi? Ini yang Mbak Asika Asyik itu namanya memang aslinya kayak gitu ya? Pasar bebas apa sama dengan globalisasi? Globalisasi itu merupakan proses di mana tidak adanya batasan dari negara lain ke negara lain, ataupun di mana kondisi atau proses di mana semuanya itu bersifat universal atau bersifat umum.
Jadi tidak ada batas teritorial antara negara-negara lain, tapi kita ngomongnya ya global, yaitu dunia. Itu adalah merupakan prosesnya. Sedangkan pasar bebas itu adalah merupakan salah satu dampak perkembangan dari globalisasi. Pasar bebas itu adalah artinya banyak ciri-ciri pasar bebas. Pertama, perusahaan ataupun produsen dengan mudah memasuki pasar. Dalam artian banyak sekali produsen dan perusahaan yang menawarkan barang di dalam pasar yang sama atau di dalam mangsa yang sama. Dan yang kedua adalah seluruh dari dampak dari permintaan dan penawaran itu akan membentuk harga, di mana harga itu bersifat equilibrium atau tengah-tengahnya. Jadi harga itu sangat ditentukan dari harga rata-rata yang ada di pasar. Jadi ketika kita menawarkan harga yang lebih tinggi, ya otomatis harga kita nggak akan laku di pasaran. Atau barang kita nggak akan laku di pasaran. Tapi kalau kita menawarkan harga yang lebih rendah, maka harga pasaran itu juga akan mengikuti harga rendah kita. Kayak gitu. Iya, globalisasi itu banyak banget keuntungannya. Yang pertama adalah kita meningkatkan pasarnya kita. Yang kedua, kita juga dituntut makin kreatif untuk memproduksi barang, sehingga kita memiliki daya saing produk yang semakin bagus. Tetapi, dengan banyaknya kemudahan itu, kita juga harus tahu bahwa setiap kemudahan itu pasti ada syaratnya. Syaratnya adalah kita juga harus memperkuat bagaimana keunggulan kita, bagaimana mutu produknya kita, bagaimana manajemen pemasarannya kita. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke apa sih bedanya globalisasi abad 19 dan abad 21 saat sekarang. Siapa yang bisa menjawab? Apa bedanya globalisasi abad 12 dan abad 21? Siapa yang bisa menjelaskan? Belum buka modul, Mbak Syafa. Ya, benar banget ya Mbak Yeni. Itu terletak dari cara pendekatannya. Perbedaannya adalah cara pendekatannya. Mas Effendi, abad 19 belum modern. Abad 21 berarti udah modern. Ya, teman-teman bisa baca di halaman 8. Di paragraf kedua, apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu adalah terletak pada cara pendekatannya yang dipakai dalam penguasaan pasar, kecepatan, serta cakupannya.
Di abad 21 itu suatu perusahaan atau penguasa tidak secara fisik lagi mempengaruhinya, tetapi dia lebih melalui pendekatan-pendekatan yang praktis atau yang lebih mudah kita dapatkan, yaitu mulai dari politik, budaya, dan teknologi. Di sini, di abad 21, semakin banyak kemudahan di mana negara lain itu bisa mempengaruhi negara lainnya dengan sangat mudah. Pertama, contoh terkecilnya adalah perkembangan internet yang saat ini. Kondisi, misalnya kalau Indonesia ada salah satu berita, salah satu pejabatnya yang korupsi, nah itu dengan mudah pasti juga akan menyebar ke negara yang lain beritanya. Hitungannya atau cakupannya itu sudah sangat luas. Jadi kita nggak bicara lagi satu negara, nggak bicara lagi satu desa atau satu wilayah, tapi kita bicara satu dunia, yaitu secara global. Jadi proses globalisasi itu mempermudah kita pertama dalam komunikasi, dalam arus distribusi informasi, dan juga dalam akses-akses politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Mau tidak mau, proses globalisasi itu juga pasti akan mempengaruhi sosial budaya kita. Contohnya adalah orang Indonesia saat ini sudah mulai mengikuti tren budaya dari Barat, misalnya. Contoh kecilnya, sekarang ada handphone baru. Nah, kita kan pasti cari mana sih yang lebih bagus, mana sih yang paling bagus, dan kita sudah bicara soal merek. Merek ini yang lebih bagus, Android yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Jadi, mau tidak mau, seluruh perusahaan itu harus memiliki keunggulannya masing-masing dan memiliki pasar yang khusus yang bisa menerima produknya itu. Abad 21 dengan abad 19 itu sangat berbeda. Pertama dari teknologi yang berkembang. Yang kedua adalah arus komunikasi dari abad 21 dan 19 itu sudah sangat jauh. Saat ini arus komunikasi di abad 21 sudah tidak banyak hambatannya. Kalau abad 19 mungkin kerahasiaan suatu negara itu tidak dengan mudah diketahui oleh negara lain, tetapi saat sekarang itu negara hanya memiliki fungsi diplomasi, bukan fungsi di mana dia membentuk ekonominya sendiri, karena mau tidak mau, negara yang lebih kuat, karena kita sudah masuk ke pasar bebas, itu pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi dari bangsa lain. Contohnya sekarang, dolar lagi naik, ya kursnya Indonesia, mau nggak mau, ya turun nilainya. Yang paling mudah kita lihat adalah perubahan dari sosial budaya. Sosial budaya sekarang orang-orang sudah masuk ke tren di mana dia lebih suka merek ini. Padahal kita sendiri juga punya produk lokal. Malah produk lokalnya kita sendiri itu tidak kita mengerti. Contohnya, siapa sekarang yang pernah tahu bahwa seragam tentara Inggris itu adalah diproduksi di Semarang. Itu kan kita nggak tahu selama ini. Padahal negara lain itu tuh ngerti bahwa Indonesia itu memiliki banyak potensi. Sekarang seragam perangnya Inggris saja diproduksinya di Indonesia. Itu kan dalam artian kita sudah tidak lagi cukup menghargai produksi dalam negeri sendiri, malah barang dari negeri kita itu dilabeli oleh negara lain.